Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhidah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kesempatan bagi kita untuk bertemu di malam yang mulia ini, di dalam salah satu dari rumah-rumah Allah. Allah pertemukan kita di dalam sebuah majelis ilmu yang kita senantiasa berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar apa yang kita lakukan ini menjadi sebab Allah mengistiqamahkan kita di atas Islam wal iman sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam tidak lupa dan selalu kita alamatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena seorang umat yang baik dari ummati Muhammadin adalah mereka yang selalu dan senantiasa bersalawat kepada beliau ketika mendengar ataupun disebutkan di hadapannya nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam salah satu ayatnya di dalam Al-Quranul Karim, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami mengutus, menurunkan tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, yang itu berupa peristiwa-peristiwa besar, illa takhwifa, kecuali dalam rangka untuk menakut-nakuti manusia, sebagai peringatan bagi mereka bahwasanya Allah Azza wa Jalla Maha mampu atas segala sesuatunya. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita membuka Al-Quranul Karim, kita akan mendapatkan sekian banyak peristiwa yang telah Allah berikan dan Allah tampakkan di muka bumi ini. Mulai dari peristiwa yang menimpa umat Nabi Nuh, menimpa kaum 'Ad, kaum Thamud, menimpa kaum Lut, dan yang lainnya,
sampai peristiwa-peristiwa yang menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu jamaah yang dimuliakan Allah. Allah ingin menakut-nakuti manusia supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada yang Allah inginkan di sini kecuali Allah Azza wa Jal mengharapkan, menginginkan agar manusia itu bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, agar mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa yang mereka lakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah, coba lihat bagaimana Allah Azza wa Jal mengutus air bah kepada kaum Nuh alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang selamat dari mereka kecuali orang-orang yang naik ke atas bahtera Nabi Nuh. Demikian pula umat yang lainnya, umat Nabi Lut, dengan dosa yang sangat menjijikkan yang mereka lakukan itu, Allah Azza wa Jalla balik bumi yang mereka tinggal tersebut, yang di bawah diletakkan di atas oleh Allah Azza wa Jalla, ditelungkupkan. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu yang Allah kehendaki. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau dahulu ataupun beberapa tahun silam menimpa negeri kita yang kita cintai ini, di mana sebelumnya kita tidak pernah dengar gelombang tsunami itu, jamaah yang dimuliakan Allah, tidak pernah kita dengar. Menimpa kita tahun 2004 baru kita tahu. Sehingga manusia, mereka berlomba-lomba untuk menjauhi pantai tersebut sejauh-jauhnya. Kalau bisa tinggal di tempat yang jauh lebih dari pantai itu lebih baik. Ternyata jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja melakukan sesuatu yang lain, sesuatu yang dulu tidak pernah kita dengar, likuifaksi. Jarang sekali kita dengar jamaah yang dimuliakan Allah, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan. Cuma 27 detik jamaah yang dimuliakan Allah, segala harta benda Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan. Jemaah yang dimuliakan Allah, baru-baru ini terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan peristiwa kekuasaannya. Tidak ada gempa, jemaah yang dimuliakan Allah. Allah Azza wa Jalla kirim air laut sehingga membasmi, menghancurkan apa yang ingin dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini semuanya adalah Allah inginkan supaya kita mengambil pelajaran, supaya kita introspeksi diri kita ini, supaya kita berpikir bahwa kita ini adalah berada di bawah kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla maha mampu untuk melakukan apapun yang dikehendaki oleh Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Sesuatu yang belum pernah terlintas di benak kita tiba-tiba terjadi. Padahal kalau kita membuka Al-Quranul Karim, semua peristiwa-peristiwa itu semuanya sudah ada contohnya. Sudah ada contoh. Air bah yang datang itu sudah ada contoh, jamaah yang dimuliakan Allah. Allah tenggelamkan harta benda
ke dalam perut bumi, itu sudah ada contoh sebagaimana terjadi pada Qarun alaihi la'natullah. Jemaah yang dimuliakan Allah, semuanya ini Allah inginkan supaya kita berfikir. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang singkat ini saya inginkan sebutkan satu hal penting, bahwa manusia di dalam menyikapi peristiwa-peristiwa besar ini, tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla ini, mereka terbagi menjadi dua golongan. Terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah mereka-mereka yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla dengan beranggapan dan meyakini bahwa peristiwa-peristiwa terjadi itu gak ada kaitannya dengan dosa, gak ada kaitannya dengan sebuah amalan kesyirikan yang dilakukan, tidak ada kaitannya dengan dosa-dosa besar, termasuk di dalamnya riba, menzalimi, membunuh dan sebagainya. Ini satu kelompok manusia yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka anggap bahwa peristiwa yang terjadi itu cuma kejadian alam saja, wajar-wajar saja. Na'udzubillah. Padahal itu semuanya berkaitan dengan ketauhidan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang hamba mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, Allah jaga. Umat terdahulu dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena mereka tidak menjalankan tauhid. Justru mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla dan maksiat-maksiat yang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim, فَكُلًّا أَخَذْنَاهُ بِذَنْبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَاهُ عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Coba jemaah renungkan ayat yang saya baca ini. Ayat yang saya baca ini menjelaskan kepada kita bahwa peristiwa-peristiwa terjadi itu besar kaitannya dengan dosa-dosa kita. Allah mengatakan masing-masing dari mereka itu kami azab disebabkan dosa-dosa mereka. Siapapun dari mereka, baik dari umat Nuh, umat Nabi Lut, Thamud, Madian, dan yang lainnya jemaah yang dimuliakan Allah, masing-masing mereka itu ditimpakan azab oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan dosa-dosa mereka. Dan dosa yang paling terbesar yang akan mengakibatkan azab adalah syirik. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa minhum, di antara mereka ada yang ditimpakan batu dari langit oleh Allah Azza wa Jalla. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, batu dari langit. Tak pernah kita melihatnya jamaah yang dimuliakan Allah, namun Allah Maha mampu. Wa minhum man akhadhathu as-sayhah. Sebagian mereka itu ada yang ditimpakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan suara gemuruh yang sangat keras. Sekali mereka mendengar, tumbang semuanya. Tumbang. Ini makhluk Allah, salah satu dari makhluk Allah. Tidak ada manusia yang bisa tahan jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika dia mendengar, dia akan terjatuh. Begitu besarnya jamaah yang dimuliakan Allah.
Allah mengatakan lagi, wa minhum man khasafna bihil ard. Sebagian mereka ada yang kami tenggelamkan, kami benamkan ke dalam bumi. Seperti yang kita dengarkan tentang kisah siapa? Qarun. Jemaah yang dimuliakan Allah, dengan kesombongan dia keluar dari rumah dengan perhiasan yang serba lengkap, dengan pelayan-pelayan, pembantu-pembantu yang sangat banyak. Allah cuma butuh sedikit saja dari waktunya untuk membenamkan Fir'aun, Qarun. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wa minhum man aghraqna, dan sebagian dari mereka ada yang kami tenggelamkan ke dalam air bah. Lalu Allah menutupi ayat tersebut, tidaklah sekalipun Allah Subhanahu wa taala menzalimi hamba-hambanya, akan tetapi hamba itu sendiri yang menzalimi diri-diri mereka. Ini salah satu ayat jamaah yang dimuliakan Allah, bahwasanya peristiwa bencana alam, gempa bumi, gelombang tsunami dan semisalnya yang kita saksikan, yang kita dengar, itu erat sekali kaitannya dengan dosa-dosa kita. Dan saya sebutkan tadi, yang paling besarnya adalah kesyirikan. Bagaimana Allah tidak marah ketika hak Allah Azza wa Jalla diberikan kepada selain Allah. Ciptakan kita ini untuk beribadah kepada-Nya. Allah turunkan kitab-kitab supaya manusia faham bahwasanya mereka diciptakan untuk ibadah. Allah utus para nabi dan rasul supaya manusia ini terbimbing dan mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba manusia ini memberi ibadah kepada selain Allah. Apa Allah tidak murka? Yang Allah beri kepada kita itu adalah cuma sebagian kecil jemaah yang dimuliakan Allah. Saya sebutkan ayat yang lainnya. Ayat yang tadi di solat maghrib dibaca oleh imam kita di dalam surah apa? Saba. Allah mengatakan, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatani an yaminin wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkuru lah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allah berfirman, sungguh telah ada pada kaum Sabah itu tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Dua kebun yang ada di sebelah kanan dan kiri mereka, tumbuh di dalamnya buah-buahan yang segar, semisal anggur, jeruk dan semisalnya. Dijelaskan oleh para ulama al-mufassirin, mereka itu bisa panen dalam 1 tahun sebanyak 2 kali. Luar biasa. Ini Sabah ini jamaah yang dimuliakan Allah, kalau hari ini dinamakan dengan nama Ma'rib, salah satu dari provinsi Yaman. Ma'rib dulu dinamakan dengan Sabah, hari ini dikenal dengan nama Ma'rib. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kulu min rizki rabbikum washkurulah. Makanlah oleh kalian dari rizki yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Rabb kalian, lalu bersyukurlah kalian. Syukur. Bagaimana cara bersyukur? Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan memperbanyak kalimatus syukur. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengakui bahwa nikmat ini semua datang dari Allah. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan tidak memanfaatkan nikmat-nikmat ini kecuali di dalam ridha Allah. Harusnya kita gunakan nikmat kita untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan baldatun tayyibatun, sebuah negeri yang baik,
wa Rabbun Ghafur, dan Rabb mereka maha memberikan ampunan. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, coba bayangkan, nikmat demi nikmat diberi kepada mereka, tidak mereka indahkan, tidak mereka syukuri. Bahkan sebaliknya Allah Azza wa Jalla mengatakan fa'a'radu, mereka berpaling. Coba lihat, berpaling mereka dari Allah Azza wa Jalla. Dijelaskan oleh para ulama, di antara yang mereka lakukan adalah dosa besar, yaitu kesyirikan. Diberi nikmat malah lebih parah kesyirikannya kepada Allah Azza wa Jalla. Belum lagi maksiat yang lainnya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fa arsalna alaihim sailal arim. Kami kirim untuk mereka banjir besar, jamaah yang dimuliakan Allah. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba banjir datang. Allah maha mampu, jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa datang banjir kepada mereka? Dijelaskan oleh para ulama, banjir tersebut datang diakibatkan oleh runtuhnya sebuah bendungan besar yang ada di Ma'rib waktu itu. Bendungan yang begitu besar, jamaah yang dimuliakan Allah. Jemaah yang saya muliakan, bayangkan Allah Azza wa Jalla cuma mengutus sebagian dari makhluknya. Apa itu? Cacing tanah. Itu yang Allah utus. Diutus oleh Allah Azza wa Jalla, cacing tanah tersebut dimakan. Bendungan yang kokoh dan kuat tersebut, tanah yang padat kokoh, sudah sekian tahun mereka manfaatkan dan tidak runtuh. Tiba-tiba Allah Azza wa Jalla kirim itu, dimakan, sehingga tanah itu menjadi lembek. Tanah menjadi apa? Lumpur. Runtuh, jamaah yang dimuliakan Allah. Airnya tersebut mengalir dan menenggelamkan kampung halaman mereka. Kalau hari ini jamaah datang ke sana, lihat di Ma'rib itu, sisa dan bekas-bekasnya itu masih ada. Masih ada. Ya. Bahkan bukan cuma sampai di situ, jamaah yang dimuliakan Allah. Allah mengatakan wa baddalnahum jannataini bi jannataini dawatay ukulin khamtin. Bahkan kata Allah Azza wa Jalla, kami ganti untuk mereka dua kebun yang dulunya berbuah di dalamnya buah-buahan yang segar, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua kebun yang lainnya yang berbuah di dalamnya apa? Buah-buahan yang pahit kemudian berduri. Wa syai'in min sidrin qalil. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah. Allah mengatakan dzalika jazainahu bima kafaru. Maka demikianlah kami membalas mereka atas kekufuran yang mereka lakukan. Sehingga jelas sekali jamaah yang dimuliakan Allah, azab itu datang disebabkan kekufuran. Azab itu datang disebabkan ma'asi, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah. Fahal nujazi illal kafur, dan kami tidak membalas kecuali bagi orang-orang yang kufur. Ini yang harusnya kita mengintrospeksi diri kita, mengkaji, menilai diri kita, apa yang sudah kita berbuat, apa yang terjadi menimpa negeri kita beberapa tahun silam. Harusnya ini kita jadikan pelajaran jamaah yang dimuliakan Allah, untuk kemudian kita memupuk keimanan dan ketakwaan kita. Karena azab itu bisa datang kapan saja dan dari arah mana saja. Azab itu bisa datang dari langit jamaah yang dimuliakan Allah berupa batu. Azab itu bisa datang dari arah bumi berupa zilzal, gempa bumi yang begitu menggetarkan negeri yang kita tinggal ini. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini golongan manusia yang pertama
kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Gak pernah mereka sadar bahwasanya dosa itulah yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla mengazab mereka. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, diantaranya adalah kesyirikan. Dan di bawah dosa kesyirikan lagi, yang sangat merajalela, yang seakan-akan hari ini manusia menganggapnya apa? Sepele sekali. Apa itu? Riba. Sepele sekali. Hari ini hampir semua orang kena dengan itu. Saya kasih contoh jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, seseorang mau beli mobil baru, harganya 200 juta. Datang ke showroom, transaksi, kemudian dia bayar DP 50 juta. Selesai. Transaksinya selesai jemaah yang dimuliakan Allah. Dan itu sah. Mobilnya sudah menjadi milik dia. Namun dia nggak cukup uang 150 juta untuk menutupi hutangnya tersebut. Apa yang dilakukan? Datang pihak ketiga, leasing. Entah apa lagi namanya nanti. Pihak bank datang, pinjam uang dari bank 150 juta untuk menutupi utangnya dengan showroom tadi. Tutup. Selesai transaksi dia dengan showroom. Dibayar cash, lunas. Dia bayar DP 50 juta, 150 jutanya lagi dibayar oleh leasing. Nah, dia bayar ke leasing per bulan, dihitung jamaah yang dimuliakan Allah, lebih dari 200 juta dia bayar. Ini bukan riba. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kita yang mengundang bala. Kita yang mengundang bala dan musibah. Nah, kalau ada yang seperti ini, cepat-cepat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Cepat-cepat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu membangkangnya manusia hari ini jamaah yang dimuliakan Allah. Dia berani menentang Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah umumkan peperangan dengan orang-orang yang terjatuh ke dalam riba ini. Urusan dia dengan showroom tersebut selesai jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang yang bermasalah adalah yang ngutang dengan leasing bayarnya lebih. Kata Nabi SAW, kullu qardin jara al-manfa'ah fahuwa riba. Setiap segala sesuatu, utang piutang, pinjam meminjam, mengalir padanya manfaat, maka itu apa? Riba. Dinamakan dengan riba ufadl. Nah, coba bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, begitu ataupun betapa manusia hari ini menganggap enteng sebuah dosa. Belum lagi kemaksiatan yang lainnya. Padahal dosa riba itu adalah yang paling ringannya, kata Rasulullah, bagaikan seseorang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Menjijikkan. Menjijikkan jamaah yang dimuliakan Allah. Coba lihat hari ini, masuk ke desa-desa, koperasi pinjam, simpan pinjam. Ya. Semua masyarakat hari ini harus apa? Harus makmur, harus punya usaha. Dijebak jemaah yang dimuliakan Allah, nggak punya ilmu, jatuh ke dalam kemaksiatan itu. Kalau ndak pinjam, gimana mau kerja? Gimana mau dapat usaha? Jemaah yang dimuliakan Allah, justru ketika kita menjerumuskan diri kita ke dalam riba tersebut, saat itulah Allah Azza wa Jalla cabut keberkahan kita. Coba lihat orang yang pinjam uang ke bank buka usaha, coba lihat semuanya morat-marit jamaah yang dimuliakan Allah. Semuanya morat-marit. Gak ada yang sukses. Dan ujung-ujungnya adalah hancur. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, ini golongan yang pertama di dalam menyikapi peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi ini.
Adapun golongan yang kedua adalah mereka adalah orang-orang yang beriman, yang selalu menilai dan menyikapi bahwa peristiwa tersebut besar kaitannya dengan ketauhidan dan kesyirikan, besar kaitannya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka melihat peristiwa-peristiwa yang besar seperti ini, tidak ada yang mereka lakukan kecuali mereka bersegera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera mereka menilai dan menintrospeksi diri kita, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, karena dosa tersebut akan mengundang bala, musibah dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, jauh sekali kehidupan kita ini dengan kehidupan para ulama salaf dahulu. Para ulama as-salafus salih dahulu, tatkala mereka melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini, saya kasih satu contoh, misalnya gerhana. Gemetar hati mereka, jemaah yang dimuliakan Allah, takut kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beristighfar kepadanya. Beda dengan orang sekarang, terjadi gerhana malah foto-foto, gembira ria. Padahal itu adalah salah satu peristiwa yang Allah tampakkan supaya manusia takut, supaya manusia melihat bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki segala sesuatunya. Allah Azza wa Jalla punya makhluk-makhluknya yang besar, yang Allah akan timpakan kepada kita sebagai azab dan ujian. Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Golongan yang kedua, orang-orang yang beriman, orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian seharusnya keadaan kaum muslimin. Kita ini jangan lupa, jamaah yang dimuliakan Allah, peristiwa yang telah kita lewati, yang telah menimpa kita, jangan lupa. Jadikan itu sebagai teguran, jadikan itu sebagai nasihat bagi kita untuk kita menjauhi perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita melihat, jemaah yang dimuliakan Allah, manusia ini benar-benar lupa terhadap peristiwa tersebut. Seakan-akan Allah Azza wa Jalla tidak akan lagi marah kepadanya, sehingga berani mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah. Malah lebih parah lagi keadaannya dari sebelumnya. Na'udzubillah, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin dari azab dan musibah yang disebabkan oleh dosa-dosa kita ataupun dosa-dosa kaum muslimin. Sehingga saya ingatkan sebagai ungkapan terakhir di dalam kajian kita malam hari ini, ingat baik-baik bahwasanya setiap musibah itu ada kaitannya dengan dosa. Setiap peristiwa, apapun peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, ataupun yang kita dengar kemarin terjadi, jamaah yang dimuliakan Allah, itu semuanya diakibatkan oleh dosa-dosa manusia. Diberi nikmat bukannya bersyukur, datang ke laut, pesta fora, menghabiskan uang sebanyak-banyaknya, belum lagi zina, belum lagi pergaulan bebas antara yang bukan mahram. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari musibah dan ujian yang disebabkan oleh dosa-dosa kita. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin ada waktu sekitar 3 sampai 5 menit, ada yang mau ditanyakan terkait tentang pembahasan kita ataupun di luarnya. Iya. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum.
pegadaian. Jemaah yang dimuliakan Allah, para ulama di sana meletakkan sebuah kaidah, dan kaidah ini kita bisa hukumi semua ataupun banyak hal. Apa kaidahnya? Al-ibrah bil haqa'iq. Ibrah itu dilihat dari hakikat perbuatan dan permasalahan, bukan dengan lafaz-lafaznya. Dilihat hakikat yang ada di dalamnya itu apa. Ya, kalau di situ ada transaksi pinjam 1 juta kembali 1.200.000, nah itu riba. Walaupun dinamakan dengan pegadaian, walaupun dibungkus dengan bungkusan yang sangat rapi, ya, kita lihat dari luar ini bukan riba ini. Walaupun diberi nama dengan mudharabah dan yang lainnya, terserah mau diberi nama apa. Namun kalau hakikatnya riba, tetap riba. Tidak bisa berganti, tidak bisa berubah, jamaah yang dimuliakan Allah. Dan tempat yang disebutkan tadi itu salah satu tempat yang terjadi di dalamnya apa? Praktek ar-ribawiyah. Sehingga dijauhi jamaah yang dimuliakan Allah. Dijauhi. Sabar dengan keadaan kita. Allah Azza wa Jalla Karim. Allah itu maha mencintai hamba-hambanya. Dengan kita bersabar dan terus berusaha, insyaallah subhanahu wa ta'ala akan beri kepada kita keberkahan. Pasti. Jangan kemudian kita menjerumuskan diri kita ke dalam perkara tersebut. Ibrahnya itu jamaah yang dimuliakan Allah adalah dengan hakikat. Contoh yang lainnya saya sebutkan kesyirikan. Mau dibungkus dengan bungkusan apapun, yang namanya kesyirikan tetap kesyirikan. Riba tetap namanya riba. Walaupun dinamakan mudharabah, walaupun dinamakan dengan nama yang lainnya, bagi hasil dan sebagainya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang namanya riba tetap riba. Ada pinjam uang sekian ratus juta, nanti kita bagi hasil. Jamaah yang dimuliakan Allah, bayarnya aja sudah lebih, itu sudah riba. Nah nanti kalau orang yang meminjam uang ini rugi, ya, dia tetap harus bayar penuh. Nah, ini paling berbahaya dan ini bentuk dari kezaliman jamaah yang dimuliakan Allah. Bukannya bayar terus, ya, pokoknya itu bertahan seperti sedia kala. Ini bagian dari praktek-praktek riba jamaah yang dimuliakan Allah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menyebutkan ancaman-ancaman yang sangat besar terhadap perbuatan ini. Dan saya tadi sebutkan bahwa mayoritas muslimin terjatuh ke dalamnya. Ya. Salah satu contoh yang saya sebutkan tadi adalah beli motor dengan cara kredit. Secara hukum asal beli motor, beli sepeda motor dengan cara kredit ataupun barang yang lainnya boleh-boleh saja, tidak ada bermasalah. Namun yang jadi masalah adalah ketika dikaitkan pihak ketiga, pihak bank ngutang darinya, kemudian bayarnya lebih. Kemudian di dalamnya ada denda-denda, unsur kezaliman yang terjadi di dalamnya. Na'udzubillah. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah, hendaknya kita menjauhi sejauh-jauhnya perbuatan yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita malam hari ini. Sebenarnya malam hari ini saya ingin membahas tentang permasalahan sihir, namun tadi Walid minta untuk dibahas masalah ini. Alhamdulillah, semoga apa yang kita kaji ini ada faidah, ada dan manfaat untuk kita semuanya, dan menjadi teguran untuk kemudian kita membangun diri-diri kita senantiasa berada di atas keimanan dan ketakwaan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan di dalam penyampaian. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.